Mah ngomongin masalah kesulitan mah kita sebagai manusia kalau menghadapi kesulitan ini apakah kita harus optimis, pesimis atau harus bagaimana nih? Oke. Boleh? Yuk. Kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Kita hidup di alam dunia sampai ujung pelosok dunia manapun yang namanya kita manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah kena ujian. Betul? Betul, Mak. Ujian atau musibah mutlak milik kita. Nah, ujian ada yang hasanat, ada yang sayyi'ah. Yang hasanat yang baik, pangkat naik. Istri cantik, Hasanat. suami ganteng. Kalau ganteng ada punya kesono. Istri cantik. Oh iya. Lah, suaminya ganteng. Oh iya benar. Yang Jangan baik. GR ya. Iya, Maya. Istrinya cantik. Karena bentuk istrinya cantik. Iya. Suaminya ganteng atau yang mana tuh? Iya. Suaminya ganteng. Karena mereka tempat gelap pakai masker lagi, gua nggak tahu yang cakep. Suaminya ganteng. Jabatan naik, pangkat naik, kekuasaan luas luar biasa, kemudian rumah gede, mobil mewah, masya Allah, insentif dari mana-mana datang. Ini ujian. Musibah tapi yang hasanat, yang enak. Musibah tapi hasanat. Dua. Enak. Musibah atau ujian yang sayyiat, di PHK, emak bengek, anak budugan nggak korengan nggak sembuh. Yang satu lagi ujian nggak punya duit. Ya. Satu masuk TK duitnya nggak ada. Yang satu korengan nggak sembuh. Musibah bukan? Musibah. Mak. Baik apa buruk? Buruk. Buruk. Punten. Kita lihat nyata di alam dunia, jangan-jangan kita. Biasanya manusia kalau diberikan oleh Allah musibah yang baik, jarang yang lulus. Dia merasa ini, wah alhamdulillah Allah memanjakan saya. Dia lupa kalau itu ujian. Tapi diberikan musibah ujian yang jelek tadi, biasanya orang lulus. Nah, kenapa manusia diberikan ujian di alam dunia? Al-Muluk ayat 2 mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? No, baik. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Artinya apa? Kualitas dengan kuantitas, kualitas dulu. Kualitas dulu. Berkelas nggak ibadahnya? Berkelas nggak rasa syukurnya? Dipakai di jalannya Allah ridho nggak tuh rezekinya? Dan seterusnya. Tapi yang paling baik, kualitasnya baik, kuantitasnya baik, cuman jarang-jarang. Ini yang paling baik. Manusia siapapun diberikan ujian, tapi tidak sama. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155, 156. Saya yakin kalian udah hafal di luar kepala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, betapa hebatnya anak-anak saya semua. Udah hafal roji'unya doang. Alhamdulillah, Mak. Yang namanya manusia semua diuji oleh Allah. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap dapat musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang takut nggak punya makanan. Ngedenger ada corona pada ngeborong mie tuh. Kotor tokoan. Ngeborong naon segala gula, kopi, terigu. Aneh ya? Saking takut kelaparan. Takut nggak punya makanan. Ya Allah, rame kiamat tanggal sekian. Pada ngeborong segala dibawain ke kulkas, menemuin kulkas. Akhirnya pada busuk nggak kemakan. Bazir. Ketakutan. Manusia takut musibah. Takut sakit. Ya Allah, jangan dekat-dekat ya. Nurar, pakai masker loh. Cuci tangan. Iya, Mah. Sono mundur. Kenapa? Takut sakit. Takut mati.
Sampai ya Allah. Tapi kata Allah semua kena musibah. Nah, musibah itu datang dari orang-orang terdekat. Contoh, suami baik, bini nyebelin, ada. 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 Istri baik, suami ngarongrong, ayah. Ayah. Suami istri baik, anak pertama ngelawan, ayah. Ayah. Anak pertama benar, anak nu kedua pika sebelut, yang kedua bager, yang ketiga, ada aja. Suami istri anak semuanya baik, bapak kandung ngerongrong, emak kandung ngerongrong, mertua nyebelin. Ada nggak anda yang punya mertua nyebelin? Ada. Ada. Mertua baik, ipar nyebelin, ipar baik menantu minta dijitak, tetangga nyebelin, sopir nyebelin, masya Allah, pembokat nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Tuh, Iya. berikan kabar gembira sama orang sobar. Dia siapa? Tiap ada musibah kita katakan, ya Allah, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang anda jangan lupa, kalau kita kena musibah, pasti Allah berikan kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Sulitnya satu, mudahnya dua. Sulitnya satu, mudahnya dua. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, senyum, dia riang, gembira. Para sahabat, Rasulullah tumben nih pada gembira banget kelihatannya hari ini. Lalu Rasul bersabda, wahai para sahabat, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena habis kesulitan ada kemudahan, habis kesulitan ada kemudahan. Sekarang, kalau saya nanya ke kalian, kameramen semuanya, kalian suatu saat pasti punya musibah. Kalau saya tanya, seringan musibah, seringan tidak kena musibah? Seringan tidak. Oke. Seringan lamaan sakit, lamaan sehat. Lamaan sehat. Oke. Seringan lapar, seringan kenyang. Seringan kenyang. Tuh, artinya apa? Benar kata Allah. Kesulitannya satu, kebahagiaannya dua. Makanya kalau kita kena ujian, yakinkan, saya harus lulus. SD, ujian lulus naik SMP. Ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1, S2, S3. Tadi Ipah mau ujian kisi-kisi, S berapa? Itu mau S1 mah, naik semester kelima. Oh, belum S1? Belum mah, Ya masih Allah, kuliah. Agus tuh udah S7. Masalah. Pilek dong mah. Jadi begini, kita ini kena musibah jangan takut. Karena Allah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang diuji oleh Allah sesuai kadar keimanan kita. Saya ambil contoh yang gampang dah biar Ipah ngerti. Kalau orang ini imannya sekelas RW, setan yang ngegoda RW-nya. Kalau orang ini imannya sekelas camat, setan yang ngegoda camatnya. Makanya jangan sombong, wah iman saya mah kuat, nggak bakal kegoda setan. Lihat sejarah. Orang kiai hebat, yang katanya sholatnya luar biasa, zuhud luar biasa, digosok sama setan karena pemuda. Pak Kiai mampir, nggak? Mampir Pak Kiai, masa tiap hari lewat nggak pernah mampir? Mampir. Minum Pak Kiai? Enggak. Wah. Emang guru ngaji nggak pernah minum. Besok lagi dibujuk, akhirnya minum seteglek. Seteglek mah nggak dosa Pak Kiai, seteglek. Lama-lama segelas, akhirnya begitu dia minum, dia mabok, setan datang, diberikan perempuan nakal. Nah, Dia berzina dengan perempuan tadi. Alhamdulillah. Masya Allah, begitu dia sadar, ternyata tergeletak perempuan tidak mengenakan pakaian. Dia sadar apa yang dia kerjakan. Setan. Tuh, akhirnya dia bunuh perempuan tadi. Makanya hati-hati, kalau kita kena ujian, jangan lari ke tempat lain, tapi kembali kepada Allah. kembali kepada Baik, Allah. setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.